ini merupakan video demo dari sistem SIAKES, Sistem Manajemen Alat Kesehatan Rumah Sakit yang di dalamnya terdapat 3 role, yaitu manajer, staf logistik, dan perawat. Masuk menggunakan email beserta password dari manajer, kemudian tekan button masuk. Setelah itu, user akan dihadapkan dengan tampilan dashboard dari manajer. Pada manajer terdapat menu lainnya, yaitu menu peralatan yang di dalamnya terdapat list peralatan beserta manajer dapat melakukan penambahan data alat terbaru. Nah, ini merupakan list peralatan yang telah ditambahkan sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa peralatan yang memiliki jumlah rendah ditandai dengan warna merah. Untuk selanjutnya, manajer dapat melakukan penambahan data dengan menginputkan kode peralatan, nama peralatan, lokasi, beserta status, serta jumlah dari peralatan. Apabila semua data telah terisi, user dapat menekan tombol klik simpan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penambahan data telah berhasil. Selain itu, user atau manajer di sini dapat melakukan pengeditan data barang serta penghapusan data barang. Lanjut pada menu selanjutnya, yaitu menu laporan kerusakan. Pada menu ini, manajer dapat mengecek terhadap kerusakan alat rumah sakit beserta melakukan perubahan status pada laporan yang telah diajukan. Kemudian, pada menu terakhir yaitu menu email. Di sini, manajer dapat mengirimkan email yang berisi sebuah informasi kepada seluruh user, baik itu staf logistik maupun perawat. Sebagai contoh di sini akan mengirimkan informasi email kepada perawat lala, yaitu dengan subjek pemberitahuan pemeliharaan peralatan dengan pesan yang dituliskan pada kolom pesan. Setelah semua telah terisi dengan benar, manajer dapat mengirimkan email dengan cara menekan tombol kirim email yang ada di bagian kanan berwarna biru. Baik, setelah email terkirim berarti kita telah mengeksplorasi menu-menu yang ada di manajer, baik itu dashboard, peralatan, laporan kerusakan, beserta email. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai perawat dengan login menggunakan email Lala Perawat beserta password test, kemudian masuk dengan menekan button masuk. Saat berhasil masuk dengan akun perawat, user akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Pertama, ini merupakan dashboard peralatan rumah sakit yang berisi beberapa alat yang telah ditambahkan oleh manajer ataupun oleh staf logistik. Di sini, perawat dapat melihat seluruh atau total peralatan yang ada, tersedia, ataupun sedang digunakan. Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa informasi ataupun email yang sebelumnya dikirimkan oleh manajer di sini berhasil terkirim dan diterima oleh akun perawat Lala. Selanjutnya, sebagai user dengan role perawat, di sini dapat melakukan pelaporan alat dan juga peminjaman alat pada menu form pinjam alat. Pada menu pelaporan alat,
Di submenu History dan Status Report, ketika belum ada laporan, maka laporan akan kosong. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan kerusakan alat. Saat membuat laporan kerusakan alat di form lapor kerusakan alat, pengguna harus menginputkan nama alat atau pilih alat yang tersedia, kemudian memasukkan deskripsi kerusakan, kemudian ada tanggal kerusakan, lokasi alat, beserta pemilihan prioritas dari kerusakan yang telah terjadi. Ketika berhasil membuat laporan, di sini dapat dilihat bahwa pada bagian histori dan status laporan terdapat satu laporan masuk atau laporan yang ada yang sebelumnya telah dibuat. Dapat dilihat dan ditandai di sini untuk status laporan masih diajukan. Nah, status ini nantinya dapat dirubah atau berubah sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh staf logistik maupun manajer. Lanjut pada menu selanjutnya, yaitu menu pinjam alat. Di sini terdapat dua submenu, yaitu form pinjam alat untuk mengajukan peminjaman alat dan submenu riwayat peminjaman alat untuk melihat status permintaan peminjaman alat yang telah diajukan. Pertama, kita masuk pada riwayat peminjaman alat. Di sini masih kosong karena belum ada peminjaman alat yang diajukan. Nah, di sini kita akan melakukan peminjaman alat dengan masuk pada menu form pinjam alat. Pertama, kita harus mengisi atau memilih alat yang akan dipinjam. Kemudian, memilih tanggal peminjaman serta mengisi alasan peminjaman. Jika sudah, nantinya dapat mengeklik ajukan pinjaman pada button berwarna biru di sebelah kanan. Nah, di sini pengajuan peminjaman alat berhasil dibuat dan tertampil pada layar. Perawat dapat terus memantau status peminjaman alat yang telah dibuat, apakah diterima ataupun ditolak pada menu riwayat peminjaman alat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat kembali peminjaman alat agar nantinya dapat memperlihatkan dua perbedaan jika status peminjaman alat itu diterima dan jika statusnya ditolak oleh staf logistik. Selanjutnya terakhir yaitu demo dengan masuk pada akun logistik. Di sini saya akan mencoba login dengan akun Fajar Logistik. Berikut merupakan tampilan pada role logistik ketika berhasil login. Di sini, staf logistik memiliki dashboard untuk melihat rekap dari alat, baik itu yang tersedia, digunakan, ataupun mendapat laporan. Selain itu, staf logistik juga memiliki aksi atau dapat melakukan pertinjau pada alat atau detail alat, melakukan pengeditan informasi pada alat, serta menghapus alat. Misalnya di sini, staf logistik akan menghapus salah satu alat, yaitu pada alat termometer digital. Cukup tekan tombol hapus, kemudian akan disuruh konfirmasi apakah yakin hapus. Jika iya, tekan OK. Kemudian di sini maka akan muncul pemberitahuan bahwa peralatan tersebut berhasil dihapus.
Menu lain yang ada pada role logistik yaitu menu tambah peralatan baru. Staf logistik sebagai pengelola alat rumah sakit juga dapat melakukan penambahan alat baru dengan menginputkan beberapa data alat, baik itu nama, kode alat, jumlah, lokasi, beserta statusnya, sama seperti saat manajer melakukan penambahan alat baru. Dapat dilihat di sini bahwa penambahan alat baru yang dilakukan oleh staf logistik Fajar telah berhasil. Selanjutnya, pada staf logistik terdapat menu laporan alat. Pada menu ini, laporan yang dibuat oleh perawat akan masuk pada halaman staf logistik. Staf logistik bertugas untuk melakukan perubahan aksi terhadap laporan yang ada, yaitu dengan mengkonfirmasinya bahwa laporan telah diterima. Perubahan status ini nantinya juga akan terupdate pada halaman perawat yang sebelumnya diajukan menjadi diterima. Selanjutnya, berpindah pada menu permintaan peminjaman alat. Di sini, staf logistik dapat melakukan aksi terhadap pengajuan permintaan yang dilakukan oleh perawat, apakah disetujui, ditolak, ataupun permintaan tersebut akan langsung dihapus. Sebagai contoh, di sini akan menyetujui permintaan peminjaman alat, sedangkan untuk permintaan peminjaman alat yang lain akan ditolak. Status permintaan peminjaman alat ini juga akan otomatis terupdate pada halaman perawat. Dari sini, kita telah berhasil dan selesai mengeksplorasi menu-menu yang ada pada staf logistik beserta beberapa fungsi sistem yang ada di 3 role, baik itu manajer, perawat, dan juga yang terakhir adalah staf logistik. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan pada perawat terhadap laporan kerusakan yang telah diajukan beserta pengajuan pinjaman yang telah menerima atau dilakukan perubahan status oleh staf logistik. Di sini dapat dilihat pada status laporan kerusakan alat yang telah diadukan menjadi berubah diterima yang awalnya diajukan, kemudian pada peminjaman alat. Di bagian riwayat peminjaman alat, di sini dapat dilihat bahwa pengajuan pinjaman alat kursi roda telah disetujui ataupun di ACC, sedangkan untuk tabung oksigen ditolak.